Halo semuanya, selamat datang di channel Tilek Sejarah. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi dunia alternatif. Apa jadinya jika Indonesia tidak pernah dijajah? Bagaimana perkembangan negara ini dan apa dampaknya bagi dunia? Mari kita simak selengkapnya. Indonesia lahir dari perjuangan keras banyak pahlawan di masa lalu. Melalui semangat dan keuletannya, lahirlah bangsa Indonesia yang penuh semangat dan keinginan untuk bebas dari kungkungan penjajah. Seluruh masyarakat Indonesia pasti sudah mengetahui bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, penjajahan masih berlangsung dan melibatkan beberapa negara asing. Beberapa yang paling sering terdengar adalah asal-usul kolonial Belanda dan Jepang. Namun, selalu ada pelajaran positif yang bisa dipetik dari penjajahan yang dialami bangsa Indonesia. Jika Indonesia belum dijajah pada waktu itu, hal-hal berikut mungkin akan terjadi hingga saat ini. 1. Masyarakat akan terpekat. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu atau dua pihak, tetapi semua orang yang berkomitmen satu sama lain pada mimpi yang sama. Hal ini kemudian membuat seluruh elemen masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial saling bahu-membahu memperkuat tekad untuk mengusir penjajah dari Ibu Pertiwi. Indonesia Investments merilis informasi bahwa bangsa Indonesia telah berada di bawah jajahan Belanda selama kurang lebih 3,5 abad. Kejadian ini membuat perjuangan tidak mudah dan memakan waktu yang sangat lama. Melalui keinginan yang sama untuk merdeka, seluruh rakyat Indonesia dapat mewujudkannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 2. Nama Indonesia tidak akan pernah lahir. Nama Indonesia tidak serta-merta lahir tanpa adanya penjajahan sebelumnya. Ada sejarah yang panjang hingga akhirnya tanah air ini bernama Indonesia. Dilansir Britannica, pada awalnya Indonesia memiliki nama asli yaitu Hindia Belanda atau Netherlands East Indies dalam bahasa Indonesia. Nama ini sering disebut sebagai Hindia Belanda atau Hindia Belanda. Meski memiliki sejarah panjang, puncak negara yang dikenal dengan nama Indonesia ini adalah pada abad ke-19. Hal ini terlihat dari asal-usul nama Indonesia yang terbagi menjadi Indus India dan Nessos Pulau Kepulauan. Sehingga jika digabungkan menjadi negara kepulauan yaitu India, karena letaknya masih searah dengan daerah. 3. Indonesia tidak akan memiliki lambang atau atribut negara. Indonesia tentunya merupakan negara yang menjadi tempat tinggal berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun dulu mereka mungkin memiliki pemahaman dan identitas yang berbeda-beda, namun sekarang mereka semua menjadi satu dengan simbol atau atribut yang mereka miliki. Dilansir World Atlas, Indonesia juga tentunya memiliki lambang atau atribut negara sebagai wujud identitas diri di mata dunia yaitu bendera merah putih, lambang negara berupa burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia, raya, mata uang dalam bentuk rupiah, hingga sumber hukumnya, yaitu IUD tahun 1945. Semua atribut kenegaraan ini tentunya merupakan cara untuk mempererat hubungan antar orang yang memiliki latar belakang berbeda. 4. Sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Setiap orang yang menggemari sejarah pasti paham bahwa Indonesia pada masa lalu adalah wilayah dengan sistem kerajaan yang sangat besar. Padahal, setiap daerah selalu memiliki kewenangan pemerintahan yang berbeda dan berbentuk kerajaan. Jika tidak ada kolonialisme di Indonesia, sistem pemerintahan akan tetap mengikuti kerajaan-kerajaan. Hal itulah yang kemudian membuat seluruh rakyat bersatu padu untuk mengusir penjajahan. Hingga kini seluruh daerah di Indonesia bersatu padu dalam satu otoritas kepemimpinan yang sama dalam sistem demokrasi republik. 5. Konflik kerajaan akan berpotensi muncul. Jika Indonesia tidak dijajah, bukan berarti bebas dari konflik. Padahal, konflik internal antar kerajaan sangat mungkin terjadi dalam kasus ini.
Apalagi jika masing-masing kerajaan saling memperluas kerajaan lain dalam rangka memperluas kekuasaan di berbagai wilayah Indonesia. Konflik kerajaan inilah yang terus muncul yang kemudian dapat membuat Indonesia terkesan semakin tertinggal dan terbelakang. Dampaknya jelas kemajuan ekonomi di Indonesia juga semakin terbatas dan tidak seperti sekarang ini. Tentu saja, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu pasti memiliki hikmahnya sendiri. Meski sempat mengalami kesulitan akibat penjajahan, kini Indonesia sedang berjalan kuat dan bangkit untuk menunjukkan diri sebagai negara yang kuat dan maju. Bangga jadi orang Indonesia? Ya, tentu semua ini hanyalah spekulasi. Namun, bayangan dunia tanpa penjajahan memberikan kita pandangan yang lebih luas tentang potensi dan keunikan Indonesia. Kita bisa belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian punya pendapat atau ide lain tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa.